Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Oke, bagus, semangat sekali. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dulu. Silahkan, Luki bisa memimpin doa. Mari kita berdoa dimulai. Selesai. Oh iya, sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Oh, masuk semua ya, oke bagus. Oke, hari ini kita masih membahas tentang sel pada pertemuan kedua ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, kira-kira barang yang selalu kita bawa setiap harinya itu apa? Dan kalau misalnya kita tidak membawanya, bisa membuat kita risau. Apa tuh kira-kira? HP Bu. Nah, fungsi dari HP itu apa sih? HP Bu. Nah, pernah nggak terpikirkan oleh kita kenapa sih HP itu bisa buat telepon, selfie, SMS, chatting, dan lain sebagainya? Karena ada komponennya, Bu. Ya, betul. Nah, ternyata ketika kita bongkar HP tersebut, di dalamnya terdapat komponen HP seperti casing, baterai, kemudian kamera, speaker, dan masih banyak lagi yang mempunyai fungsinya masing-masing dan saling bekerja sama sehingga HP tersebut bisa bekerja. Nah, itu yang ada di luar tubuh kita. Kemudian sadar nggak sih apa yang ada dalam tubuh kita setiap harinya yang selalu kita bawa? Sel Bu, sel. Ya, betul. Secara sadar nggak sadar nih kita membawa sel dalam tubuh kita. Nah, sel ini saling bekerja sama dan berkoordinasi sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti ini. Kemudian, ada yang masih ingat nggak tentang materi minggu kemarin? Si Bu, Ya, sel merupakan unit fungsional penyusun makhluk hidup, Bu. ya betul. Sel merupakan unit fungsional penyusun makhluk hidup. Nah, kira-kira untuk menjalankan fungsinya nih, komponen sel sama nggak seperti komponen HP atau berbeda? Nggak tahu, Sama Bu. Bu. Berbeda Bu. Penasaran ya? Oke, kalau penasaran, mari kita ikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Oke, silakan buka buku paketnya dan keluarkan alat tulisnya. Oke, hari ini kita membahas tentang struktur dan fungsi sel. Ini kodenya dan tujuannya, yang intinya kita harus bisa menunjukkan bagian-bagian sel, menjelaskan tentang struktur sel, terus menyebutkan fungsinya, dan membandingkan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Seperti itu, Pak ya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya Ibu punya video nih untuk mengantarkan kita pada pembelajaran hari ini. Silakan catat informasi yang pentingnya, atau bila ada pertanyaan silakan tanyakan setelah pemutaran videonya ya. Iya, Bu. Oke, coba disimak dengan baik. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm as chromosomes. Bagian dalam sel yang semuanya memiliki bentuk The yang nucleus berbeda also dan contains memiliki a fungsi nucleolus, yang berbeda. which is a structure where ribosome. Oke, Ibu rasa sudah cukup videonya. Baik, sila ada yang ingin menyampaikan informasi terkait video tadi atau ada yang ingin tanyakan? Silahkan, yang berani nanti Ibu kasih poin tambahan. Saya, Bu. Baik, silakan Sinta. Organelnya terdiri dari inti sel, sitoplasma, retikulum endoplasma, kemudian ada lisosom, badan Golgi, dan serentosom, Bu. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Silakan Gin. Semuanya memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, Bu. Nah, tadi Sinta menyebutkan ya adanya ribosom, badan Golgi, RE, dan dinding sel, dan masih banyak lagi. Tapi sebelumnya kita harus tahu nih, struktur sel itu mempunyai 4 bagian penting. Yang pertama adanya sitoplasma, yang kedua ada inti sel, kemudian ada membran sel, kemudian ada organel. Nah, yang disebutkan Sinta tadi itu termasuk ke dalam organel. Semuanya memiliki fungsinya masing-masing dan saling bekerja sama sehingga sel itu bisa berfungsi seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Silakan. Apakah komponen sel setiap makhluk hidup itu sama? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu ada sebuah LKPD nih. Ibu akan bagikan.
LKPD-nya silahkan, oh iya sebelumnya silahkan duduk sesuai kelompoknya masing-masing seperti pertemuan kemarin ya. Oke, sudah duduk seperti pertemuan kemarin? Sudah, Bu. Ibu akan bagikan ya LKPD-nya. Oke, sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan bacakan ulang LKPD-nya. Yang pertama, isi identitas kelompok ya, jangan lupa. Yang kedua ada alat dan bahan. Yang pertama alatnya itu alat tulis, kemudian buku biologi kelas 11, ada internet, laptop atau smartphone. Nah, langkah kerjanya, pelajari dahulu LKPD yang sudah dibagikan. Tanyakan jika ada yang tidak mengerti. Carilah sumber informasi yang relevan dari sumber yang dapat dipercaya, yang pastinya. Kemudian diskusikan hasil temuan dengan teman sekelompok dan jawablah pertanyaan. Dan bandingkan hasil temuan dengan kajian literatur. Kemudian presentasikan hasil temuan di depan kelas dan berilah kesimpulan. Itu paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau paham silahkan bisa langsung dikerjakan, waktunya 60 menit dari sekarang. Kelompok 1 bisa ya? Ada ya hambatan? Ada kesulitan tidak? Tidak ada, bisa ya? Kelompok 2 bisa ya? Ada kesulitan? Ada, Bu. Kami tidak paham cara mengisi tabel nomor 5, Bu. Bagaimana caranya, Bu? Oh iya, coba perhatikan terlebih dahulu. Teman kalian ada yang bertanya nih tentang pengisian nomor 5 tabelnya. Nah, di sini ada soal, tulislah perbedaan antara sel hewan dan tumbuhan, kemudian centang pada kolom yang tersedia. Nah, misalnya kita menemukan organel dinding sel. Nah, tulis dinding sel di nama organelnya, kemudian dinding sel ini adanya di sel hewan atau sel tumbuhan. Kalau misalnya ada di sel hewan, centang pada kolom sel hewan. Begitu seterusnya. Paham ya? Paham, Bu. Oke, silahkan dilanjutkan. Kelompok 3, bisa ya? Kelompok 4, oke. Oke, waktu sudah habis. Sekarang waktunya presentasi. Kemarin kelompok berapa yang belum presentasi? Kelompok 3. Oh, kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada gambar sel di sini, dikasih keterangannya. Yang pertama nukleus, yang kedua inti sel, yang ketiga ribosom, yang keempat vesikel, yang kelima RE kasar, yang keenam badan Golgi, yang ketujuh sitoskeleton, yang kedelapan RE halus, yang kesembilan mitokondria, yang kesepuluh vakuola, 11 sitoplasma, 12 lisosom, 13 sentriosom, dan 14 plasma membran. Kemudian nomor 2, amati gambarnya, yaitu organel lisosom. Yang pertama keterangannya, yang A membran luar, yang B membran dalam, yang C kristale, yang D matris. Kemudian nomor 4, amatilah gambar di bawah ini. Nama organelnya badan Golgi. Nah, terdapat pada sel hewan dan tumbuhan. Deskripsi fungsinya yaitu berperan dalam sekresi, membentuk dinding sel pada tumbuhan, dan membentuk vestikula. Yang D, keterangannya yaitu yang satu CGN, yang kedua nuklear envelop, yang ketiga TGN, yang kelima analisis gambar di atas yang tentunya tidak sesuai dengan struktur sel tumbuhan dan jika dibandingkan pada gambar sel tumbuhan tidak ada sitoplasma yang seharusnya sitoplasma ada pada sel tumbuhan, seperti itu. Kemudian perbedaannya, lisosom ada pada sel hewan, sentriol ada pada sel hewan, dinding sel ada pada sel tumbuhan, plastit ada pada sel tumbuhan, vakuola ada pada sel tumbuhan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu sel terdiri dari 4 bagian penting yang munculnya, yaitu diantaranya inti sel, membran plasma, sitoplasma, dan organel yang memiliki bentuk berbeda dan fungsinya berbeda-beda. Kemudian semuanya saling bekerja sama sehingga sel dapat menjalankan aktivitasnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sudah Bu.
Bagaimana yang lain? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin bertanya, Bu. Silakan Gilang. Kenapa dinding sel hanya ditemukan pada sel tumbuhan saja? Oke, ada yang bisa menjawab? Bagaimana? Enggak, Tidak ada. Oke. Kalau begitu kelompok 3 silahkan duduk terlebih dahulu. Beri tepuk tangannya. Oke, buat klarifikasi mengenai soal nomor 5. Tadi sudah betul ya organel-organel yang disebutkan. Lisosom sudah betul, sentral sudah betul, kemudian di nisa sudah betul. Hanya saja tadi kelompok 3 menyebutkan bahwa vakuola hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Nah, sebetulnya vakuola ini terdapat pada sel hewan juga, hanya saja ukurannya yang kecil. Dan vakuola ini juga terdapat pada sel hewan yang bersel satu, contohnya amoeba. Itu paham ya? Bu. Kemudian terkait pertanyaan Gilang tadi, mengapa dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan saja, sedangkan pada sel hewan tidak ada? Nah, kita harus tahu nih karakteristik atau sifat dari dinding sel itu seperti apa. Aku keras, Bu. Ya betul, kaku dan keras. Nah, terus hewan bergerak tidak? Bergerak. Tumbuhan? Tidak. Nah, makanya dinding sel hanya ada pada tumbuhan. Karena kalau misalnya ada pada hewan akan mengganggu pergerakan pada hewan seperti itu. Begitu juga dengan plastid. Yang berfotosintesis itu hewan atau tumbuhan? Bukan, Bu. Ya, makanya ia ada pada sel tumbuhan saja. Seperti itu, paham ya? Paham. Saya berasa sudah cukup. Ada yang ingin menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Silakan. Struktur sel terdiri dari 4 bagian penting. Yang pertama membran sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga inti sel dan organel. Nah, semuanya saling bekerja sama dan berkoordinasi sehingga si sel tadi bisa berfungsi atau menjalankan aktivitasnya, Bu. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Oke, jadi kesimpulannya struktur dari sel itu mempunyai 4 bagian penting. Yang pertama itu membran sel yang untuk melindungi sel. Kemudian ada inti sel untuk mengatur aktivitas di dalam sel. Kemudian ada sitoplasma sebagai cairan sel dan organel. Nah, semua itu mempunyai fungsinya masing-masing dan saling berkoordinasi sehingga sel itu dapat bekerja seperti itu. Kemudian terkait dengan perbedaan struktur sel hewan dan tumbuhan, pada dasarnya itu sama, hanya saja karena karakteristik dari tumbuhan dan hewan itu berbeda, seperti tadi hewan bergerak sedangkan tumbuhan tidak, tumbuhan berfotosintesis sedangkan hewan tidak. Nah, itulah yang menyebabkan perbedaan antara struktur sel hewan dan tumbuhan. Itu seperti itu, paham ya? Paham, Bu. Kalau sudah paham, kalau sudah paham, Ibu akan mengetes kemampuan kalian dengan post-test. Ibu punya 5 soal, kerjakan dalam waktu. Soalnya hanya 5 soal dengan waktu 10 menit. Silahkan estafetkan ke belakang. Isi dengan kemampuan diri sendiri. Kemudian jangan mencontek ya, silahkan mengerjakan. Oke, sudah cukup, silahkan kumpulkan ke depan. Baik, Bu. Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kali ini. Jangan lupa, minggu depan kita masih ada pertemuan tentang sel. Kita akan melakukan praktikum. Nanti untuk alat dan bahan, nanti Ibu sharekan kepada KM-nya ya. Jangan lupa untuk membawa jas labnya. Dan baca dulu materi tentang praktikum, supaya kita dapat melakukan praktikum dengan baik. Oke, Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.